Tina. Si Tuti ngejelasin, iya ibu-ibunya itu pakai baju biru dan kayak sarung warna pink. Kebalik, baju biru, sarung warna pink. Si Tina ngedenger hal itu dijelasin detail di baju yang dipakai, langsung kaget. Nah, itu pasien saya yang semalam saya rujuk, dia meninggal dunia. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Udah lama nggak upload dan sebenarnya ini udah cerita yang pengen banget aku bawain, cuman dikarenakan ada kendala sedikit di dalam kehidupan ya kan, jadi nggak sempet bawa. Kali ini saya akan membawakan cerita dari seorang yang pernah ngirim cerita nih sama aku. Jadi ceritanya itu sempat aku ini upload juga video jalan yang asli horor yang dia kirimin. Nah, siapa dia? Yaitu si Ana. Jadi si Ana ini pernah kirim cerita. Coba cek video-video saya, di situ ada ceritanya si Ana. Coba nonton di situ ada videonya dia jalan yang ditelusuri nih sama mamanya dia. Kali ini dia itu bercerita tentang puskesmas tempat dia kerja. Pada awalnya ini aman-aman aja, nggak ada masalah di puskesmas ini. Tapi dengan salah satu kejadian yang membuat rumah sakit puskesmas ini tuh jadi horor. Hanya satu kejadian gitu loh. Tapi sebenarnya kan yang namanya yang tempat kayak gitu tetap aja horor ya kan. Tapi kali ini tuh bener-bener horor karena banyak yang dilihatin. Oke, gimana ceritanya si Ana ini? Jangan kemana-mana. Sebelum masuk ke ceritanya, saya ingin bercerita tentang lokasi dulu nih. Lokasi si Ana nih seperti apa dan kehidupannya tuh kayak apa gitu. Jadi si Ana ini adalah seorang bidan rumah sakit. Nah, pada saat itu dia pindah ke salah satu puskesmas terpencil di sebuah desa gitu. Nah, puskesmas ini itu puskesmas baru. Si tempat puskesmasnya ini itu menempuh 4 jam kalau mau berangkat ke sana naik motor 4 jam. Dan tempat tinggalnya si Ana alias tempat tinggal orang tuanya itu kalau mau ditempuh itu sekitar 1,5 jam. Nah, itu adalah rumah yang jalannya saya upload yang horor itu. Dan suaminya itu tinggal dan kerja itu menempuh 2 jam. Jadi ada 3 lokasi berjam-jam yang tempat dia ini tempuh gitu. Tempat ibunya dia, tempatnya dia, tempat kerjanya dia, dan tempat suaminya. Jadi dia itu ada 3 nih tempat dia harus kunjungi. Ribet banget pokoknya hidupnya dia. Ada suatu ketika si Ana ini udah hamil di video terakhir kan belum hamil, baru nikah kan. Nah, ini udah hamil. Pada saat itu hamil 9 bulan nih, udah mau melahirkan gitu, udah 9 bulan dia disuruh balik sama mamanya dia. Nah, pada saat balik dia itu singgah di rumahnya sepupunya dia yang bernama Anissa. Nah, pada saat singgah di rumahnya Anissa, dia itu lagi rebahan. Emang sering sih dia kalau dari pulang kerja pasti singgah dulu di rumahnya Anissa. Jadi pas di situ dia lagi scroll handphone nih, si Ana nih lagi scroll handphone. Si Anissa tanya, kamu baru dari mana nih? Dia belum tahu nih kalau si Ana baru pulang kerja dari tempat kerja dia. Iya, saya baru pulang dari kerja gitu. Terus gimana keadaannya kamu? Si basa-basinya si Anissa nih baik. Lagi scroll handphone nih, dia langsung kaget si Ana. Wih, mereka bener ini ya baca doa selamatan gitu. Selamatan apaan? Si Anissa nanya. Ini selamatan puskesmas gitu, selamatan puskesmas baru. Lah, bukannya puskesmas itu udah lama dipakai? Ngomong gitu si Anissa. Iya, udah sekitar sebulan nih dipakai, tapi belum selamatan gitu. Lah, kok baru sekarang? Itu dikarenakan ada sebuah kejadian yang sangat-sangat horor, katanya gitu si
si Ana sih ngomong gitu, sangat-sangat horor pokoknya. Kenapa kok bisa? Jadi gini, gitu. Seru nih katanya si Anissa ngedenger nih. Jadi gini, pada saat kemarin malam teman saya ini kirim WA gitu, kirim pesan di WA, Ana kamu jangan balik, gitu, kamu jangan balik ya sebelum melahirkan. Ya sebenarnya si Ana emang nggak niat balik, karena kenapa, dia udah izin melahirkan, dia kan udah 9 bulan nih mau melahirkan. Cuman si temennya nih iseng aja atau gimana nggak tahu dah, pokoknya dia ngomong gitu, kamu jangan balik, di sini ada kejadian mistis gitu. Kenapa kok bisa gini? Si Tina, temennya si Ana ya kan, si Tina dapat pasien kemarin malam. Pasiennya itu datangnya dari sore, jam 4 sore. Nah pada saat itu keadaannya masih baik-baik dan pokoknya normal lah, masih bisa melahirkan normal di situ. Udah dicek sama si bidannya, udah pokoknya bagus, darah apa segala macam tuh pokoknya nggak ada yang kurang, oke pokoknya. Nah ditunggu dari pembukaan 1 sampai pembukaan 10 jam 1 malam. Nah pada saat jam 1 malam udah suaminya ini baru ngomong kalau si Tina ini, si pasien ini, istrinya maksudnya, itu susah ngelahirin emang. Si bidan ya udah kalau emang kayak gitu harus dirujuk karena kalau udah pendarahan ya kan, tapi pada awalnya sih nggak ada yang mengkhawatirkan. Nah pada saat jam 1 malam nih nggak tahu kenapa tiba-tiba itu pendarahan, dibawalah si pasien ini dirujuk. Pada saat dirujuk setelah sampai, jadi si pasien ini nggak lama di situ, paling hanya sekitar berapa jaman lah di situ, pokoknya nggak meninggal di situ. Jadi pasiennya dibawalah ke rumah sakit gede gitu. Pas di sana ternyata pasien yang dibawa ke rumah sakit itu meninggal dunia. Jadi meninggal dunia nih pasien yang dibawa ke rumah sakit, dia meninggal dunia. Pas pulang dari sana, dari rumah sakit, si Tina kan udah tahu nih kalau si pasien ini meninggal dunia, tapi dia nggak cerita sama teman-temannya dia. Ini kan udah malam, pokoknya udah ngantuk, pagi kan pulangnya, sambil nunggu pasien di sana ngurus administrasi apa segala macam. Kebetulan kan pasiennya meninggal kan, jadi ditemenin sama dia. Sebenarnya bisa aja dia balik gitu, tapi dia tahu kalau pasiennya udah meninggal, jadi agak lama dia di sana nih ngurus. Dari jam 1 malam kan berangkat dari sana. Kebetulan di rumah sakit yang mau dituju itu agak jauh, itu sekitar 3 jam, agak jauh nih mau ini, makanya dia datangnya subuh gitu. Nah pada saat ngumpul, dia masuk kerja lagi, ngumpul di puskesmas. Tiba-tiba yang namanya Tuti masuk ke ruang bersalin. Nah sebenarnya ruang bersalin itu nggak ada horor-horornya, dan si Tuti ini adalah seorang anak indigo. Dia masuk, dia ngeliat ada ibu-ibu nih mondar-mandir di dalam gitu, lagi megang pinggangnya dia kayak orang kesakitan. Wah, kayak orang kesakitan gitu. Dia kaget, larilah dia keluar. Teman-temannya itu pada kaget, nanya si Tuti, kenapa kok kamu lari? Enggak, saya takut kak, di ruangan itu, ruangan bersalin. Kenapa? Di situ ada ibu-ibu lagi megang belakangnya kayak orang kesakitan mau melahirin gitu. Tapi mereka kan udah tahu nih anak indigo ya kan. Nah si Tina sama temen 2 orang doang nih yang tahu yang meninggal nih, karena mereka berdua yang ini si malam yang ngerjain si yang meninggal ini. Terus si Tuti ngejelasin, iya ibu-ibunya itu pakai baju biru dan kayak sarung warna pink, kebalik, baju biru sarung warna pink gitu. Si Tina ngedenger hal itu dijelasin detail di baju yang dipakai, langsung kaget. Nah, itu pasien saya yang semalam saya rujuk, dia meninggal dunia. Oh gitu ya kan? Langsung tiba-tiba merinding satu puskesmas ya kan. Enggak satu puskesmas, teman-temannya doang yang dengar. Cerita ini udah tersebar di puskesmas itu,
Nah, cerita ini tuh jadi viral nih di puskesmas. Mereka jadi buat selmetan supaya puskesmas ini tuh nggak angker. Makanya video itu dikirim nih sama yang namanya si Ana, diliatin nih sama si Nisa, ya kan? Ini coba lihat, mereka sampai selmetan gara-gara puskesmas angker ini gitu. Diliatin, ya kan? Kok bisa ya sampai kayak gitu? Iya, karena mereka udah pada ketakutan, banyak yang ngeliat gara-gara konfirmasi dari si Tuti. Pada saat itu kan dia ngomong jam 1 malam nih, jam 1 malam dirujuk, ya kan? Dirujuk. Jadi si Ana nih balik ke rumahnya dia, dan rumahnya sebenarnya gini, sebenarnya dia itu mau nginep sama Anissa. Dia kan udah mau ngelahirin ya, udah 9 bulan, dia mau nginep di situ sama si Anissa. Kan suaminya balik nih, datang, maksudnya suaminya datang dari tempat kerjanya dia yang sekitar 2 jam itu loh, datang dia ngajak balik pulang ke rumah orang tuanya. Rumah orang tuanya itu sekitar 1 jam, ya kan, 1 jam baru nyampe, dan itu jalannya horor yang saya upload. Oke, itu jalannya dia pada saat hamil maksudnya, di jalanan seperti itu. Nah, gak lama pada malam hari tiba-tiba ini lagi tidur, ya kan, ini jam 1 malam, pas jam 1 malam, tiba-tiba ibunya anak itu nongol dari jendela. Itu semua pada kaget. Si Anissa sama adiknya kan berdua tidur, kaget sekaget-kagetnya. Lah, siapa yang nongol dari jendela? Kebetulan jendela itu nggak dikunci, lupa dikunci, ya kan. Jadi ngomong nih ibunya si Anissa, si Ana maksudnya. Ini Ana lagi mau melahirin gitu. Air ketubannya udah pecah. Si Anissa kaget ngedengar ibunya si Ana itu ngomong kalau si Ana itu mau melahirkan. Ini jamnya tepat gitu, jam 1 sama. Nah, dia langsung kepikiran sama cerita yang tadi siang, ceritanya si Ana yang meninggal melahirkan, ya kan? Gitu, gimana nih si adiknya si Ana ini kan, adiknya si Anissa ini kan nggak tahu, cuma Anissa doang yang tahu. Dalam hatinya si Anissa hanya satu, ya Allah selamatkan, jangan sampai kayak orang yang melahirkan di puskesmas itu, karena mereka baru bahas, ya kan, nih tiba-tiba malamnya dia juga ngelahirin pada jam yang sama, jam 1 malam. Itu dirujuk juga, dia dibawa nih jam 1 malam, dirujuk. Nah, pada saat dirujuk belum ada nih info. Aduh, gimana gitu, si Anissa udah khawatir nih, dari jam 1 malam itu sampai jam 12 siang belum ada informasi. Dan ternyata bukan air ketubannya nih yang pecah, nggak tahu deh pokoknya apa dah. Ditanya nih sama si Anissa, baru aktif nomor suaminya Ana. Dia nanya, itu si Ana udah ngelahirin? Belum kak, ternyata baru pembukaan 1. Allah Akbar. Dan dari jam 1 malam, jam 12 siang itu baru pembukaan 1, belum ngelahirin. Astagfirullahaladzim ya Rabbi. Tapi alhamdulillah jam 4 sore si Ana ngelahirin dengan selamat. Itu dari jam 1 malam sampai jam sore tuh ngelahirin tuh, dia selalu berdoa mudah-mudahan selamatin gitu, selamat gitu, nggak seperti orang yang meninggal di puskesmasnya dia. Oke, sekian dulu ceritanya, semoga kalian terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.